Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita membahas ilmu tajwid, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Perlu diketahui, hukum nun mati dan tanwin yaitu mempunyai 4 macam hukum. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Kita bahas dari yang pertama yaitu izhar. Ya. Baik, kita tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama izhar, ya. Ya. Yang pertama izhar, artinya apa izhar? Izhar adalah artinya jelas atau tampak. Ya. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, izhar adalah mengeluarkan huruf izhar dari makhrajnya dengan jelas tanpa dengung atau bila guna. Adapun huruf izhar itu ada 6. Pertama, ya, tadi kita tahu arti izhar adalah jelas, ya. Jelas atau tampak, ya. Ini menurut bahasa, ya. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya, ini semuanya huruf izhar. Ya, jadi huruf izhar ada 6. Ya, perlu kita ketahui, ya, huruf ke-6 ini disebut juga huruf sebangsa kholak atau huruf sebangsa tenggorokan. Ya. Seperti hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Nah, ini huruf ini disebut sebangsa kholak, ya, artinya sebangsa tenggorokan. Ya. Boleh kita kasih contoh, ya. Ini contoh pertama. Ya, contoh. Man amana, ya. Man amana. Ya, ininya, ya. Kita garis bawahi. Ini adalah contoh izhar, ya, hamzah. Ya. Boleh kita kasih contoh yang kedua, jurufin harin. Ya. Nah, ya, jurufin harin. Ini kita kasih garis bawahi. Ini contoh hukum nun mati, ya. Contoh hukum nun mati bertemu dengan hamzah, ya, dibacanya jelas, tidak boleh dibaca guna. Seperti man amana, nggak boleh. Harusnya dibaca man amana, ya. Yang kedua, jurufin harin, ya, ini contoh tanwin, ya. Jadi bagaimana tentang izhar, ya, udah paham belum? Sudah. Ya, ini tentang izhar. Ya.
Saya ulas lagi, tadi hukum nun mati semuanya ada berapa? 4. Ada 4. Ya, jadi 4 macam hukum. Ya, yang pertama izhar. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Izhar artinya apa? Jelas atau tanpa. Ya, jadi huruf izhar ada berapa? Ada 6. Ya, huruf izhar ada 6. Ya, 6 huruf. Ya. 6 huruf. Ya, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya, adapun contohnya seperti man, amana. Ya. Yang kedua jurufin, harin. Ini contoh hukum nun mati. Ya, yang ini contoh tanwin. Ya. Jadi untuk penjelasan izhar cukup sampai di sini. Bagaimana, udah jelas? Sudah jelas ya. Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke hukum idgham. Ya, hukum idgham. Idgham ya adalah menurut bahasa ya idgham. Ini bahasan kedua. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, ini menurut bahasa ya. Ada lagi nanti menurut istilah. Ya. Idgham kalau menurut istilah adalah apa menurut istilah? Bertemunya nun mati atau tanwin dengan huruf yang sekiranya menjadi satu, sehingga huruf tersebut seperti bertasydid ya. Jadi ada dua macam ya. Jadi ada dua macam. Jadi idgham itu ada dua macamnya. Ada macamnya idgham. Yang pertama idgham biguna ya. Pertama idgham biguna. Silakan dihapus semua. Ya. Ya, kita hapus. Idgham biguna. Yang kedua idgham bila guna. Sekarang yang kita bahas idgham bigunah dahulu. Ya. Apa artinya idgham bigunah? Jadi idgham memasukkan sesuatu atau memasukkan hukum non mati ke dalam huruf idgham. Ya, harus dibaca gunnah. Ya. Contohnya, ya kita kasih contoh. Ya, ini contoh idgham bigunah. Oh enggak, sebelum kita kasih contoh huruf idgham dulu. Ya. Huruf idgham ada berapa? Semuanya ada 6. Ya, idgham hurufnya ada 6. Hurufnya ya, idgham hurufnya ada 6. Ya. Yang pertama ya, nun, mim, waw, lam, ro. Nah, ini huruf idgham. Nah, sekarang idgham terbagi 2. Idgham biguna hurufnya ada 4. 1 ya, nun, mim, waw. Ya, ini huruf idgham biguna. Sedangkan huruf idgham bila guna yaitu ada 2. Apa? Lam dan ro. Nah, ini huruf idgham bila guna. Ya, kita kasih contoh idgham biguna dahulu. Contoh idgham biguna yaitu ayyakulu. Nah, di sini an
Yaqulu. Ya. Yaqulu. Nah, kita kasih bawahi. Ini contoh hukum nun mati. Nah, kita tahu bahwa huruf idgham bigunnah yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, ini ya. Ya. Berarti nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bigunnah. Ya. Ini contoh pertama. Contoh keduanya waw. Ya, kita kasih contoh untuk waw. Hudaw wa rahmah, ya. Salah. Hudan wa rahmah. Rahmatan. Ya. Ini tanwin bertemu dengan wawu. Ini contoh kedua. Ini tentang idgham bigunnah. Ya. Jadi kalau ini tadi contoh idgham bigunnah ya, nun mati. Sekarang tanwin. Jadi hudaw wa rahmah. Ya. Ya, sampai sini tentang idgham udah paham? Sudah. Ya. Jadi huruf idgham ada berapa? Saya ulangi. Ada 6. Idgham terbagi berapa? 2. Huruf idgham bigunnah ada berapa? Ada 4. Apa sebutkan? Ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bila guna ada 2. Apa? Sebutkan? Lam dan ro. Ya. Sekarang kita kasih contoh hukum idgham bila guna. Ya. Kita kasih contoh hukum idgham bila guna. Ya, nun tentang hukum nun mati, ya. Min rasulin, ya. Ya, mir rasulin, mir rasulillah, ya, dari rasul. Ya, contoh. Atau hudal linnas, ini nggak usah, ya. Kita kasih contoh lam, hudan lin nasi, ya. Ini contoh lam, ya. Ini kita garis bawahi, tanwin bertemu lam, hukumnya idgham bila guna. Contohnya hudal lin nasi. Nah, ini yang digaris bawahi, ya. Ini adalah contoh nun mati bertemu dengan lam, ya. Sekarang tanwin, ya. Yubayyin lana. Nah, ini contoh nun matinya. Yubayyin lana. Ini contoh nun matinya. Kalau tadi ini tanwin. Itu contoh hukum idgham bila gunnah. Ya, yang pertama lam, ya, tanwin bertemu lam. Kita baca hudal linnas. Yang kedua hukum tanwinnya yubayyin lana. Jadi cukup sampai di sini dulu, ya, bahasan kita tentang hukum nun mati atau tanwin. Jadi kita bahas 2 hukum dahulu. Yang pertama tadi hukum izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Nah, sekarang hukum idgham. Apa arti idgham? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idgham terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama idgham bigunnah. Ya. Idgham bigunnah hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Yang kedua idgham bila gunnah. Ada berapa hurufnya? 2. Apa? Lam dan ro. Ya. Ya, mungkin hanya itu pembahasan hari ini.
lain kali kita sambung atau kita lanjutkan ya. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.